Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah, NIM 19313131105 dari kelas PIAUD 3D. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara menstimulasi perkembangan sosial emosional anak pada tahap mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Mengenal perasaan sendiri. Perasaan erat kaitannya dengan kecerdasan emosi anak, karena kecerdasan emosional berpengaruh pada kehidupan pribadi, bermasyarakat, serta pekerjaan seseorang. Di sini, orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan emosional anak. Orang tua dapat membantu anak belajar cara mengekspresikan perasaannya melalui pengajaran, pemodelan, dan pembimbingan dalam menerapkan keterampilan manajemen emosi. Kemudian berikut beberapa cara menstimulasi pada tahap mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Yang pertama, bantu anak untuk mengenali perasaannya sendiri. Langkah awal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak mengenali perasaannya sendiri adalah dengan meningkatkan kosakata anak. Hal ini disarankan agar anak dapat mengekspresikan perasaannya yang berbeda-beda secara lebih baik. Selain itu, mengajari anak untuk memahami dan mengekspresikan emosi dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan perasaan yang anak rasakan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sehari-hari. Kemudian orang tua juga bisa memberikan dorongan kepada anak untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membaca buku cerita bersama anak, lalu mendiskusikan perasaan tokoh dan situasi tokoh yang terlibat. Yang selanjutnya, memberikan anak kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saat anak sedang frustasi karena sebuah kesalahan ataupun suatu kegagalan yang telah dialaminya, ini merupakan suatu kesempatan orang tua untuk dapat membantu mengembangkan kecerdasan emosional anak. Orang tua dapat memanfaatkan momen tersebut agar anak dapat mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Kita bisa membiarkan anak untuk berpikir strategi pemecahan masalahnya, serta membiarkan anak memetik pelajaran dari kesalahannya sendiri. Terkadang, anak juga membutuhkan bantuan orang tua untuk bertukar pikiran. Kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang mendorong anak untuk memikirkan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak. Bekerja tak membuat orang tua jadi lengah dan enggan untuk menghabiskan waktu bersama buah hatinya. Mengembangkan kecerdasan emosional dan perasaan dapat dilakukan dengan berusaha untuk terlibat dalam kegiatan yang menjadi minat anak. Kita bisa menjadwalkan waktu untuk berdialog secara khusus dengan anak untuk membicarakan tentang apa yang anak alami setiap harinya. Hal ini dapat dilakukan pada waktu sebelum anak tidur ataupun saat makan bersama. Orang tua harus paham dan memastikan bahwa anak memberitahukan tentang kegiatan apa yang dilakukannya, apa minatnya, bagaimana perasaannya, tentang masalah yang mungkin dialaminya, dan tentang keberhasilan yang mungkin diraihnya akhir-akhir ini. Dengan mengetahui informasi tersebut, orang tua dapat membangun ikatan dan dapat mengetahui perasaan si anak, sehingga anak merasa nyaman dan terbuka kepada orang tua. Yang keempat, memberitahu anak mengenai perasaan orang tua. Salah satu cara terbaik untuk menumbuhkan kecerdasan emosional adalah dengan cara menunjukkannya. Menunjukkan emosi atau perasaan orang tua pada anak sebenarnya boleh-boleh saja. Namun, seringkali orang tua hanya menunjukkan emosi negatifnya, seperti sedih, marah, dan cemas. Sangat penting bagi orang tua sesekali menunjukkan serta membicarakan mengenai emosi positif. Sebagai orang tua, emosi kadang dapat dipicu oleh sesuatu hal baik atau buruk yang dilakukan oleh anak. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat oleh orang tua adalah jangan pernah menyalahkan anak karena anak telah memicu perasaan marah atau sedih pada orang tua. Orang tua sendirilah yang membuat dirinya marah atau sedih dan bukan buah hatinya. Yang kelima, ajari cara mengenali perasaan orang lain. Anak juga perlu mengetahui tentang cara untuk membaca emosi atau perasaan orang lain sekaligus cara meluapkan emosi dengan baik.
Dengan mengajarkan cara untuk mengenali perasaan orang lain, bahasa tubuh, dan juga ekspresi wajah, maka nantinya anak juga bisa memahami lebih baik tentang bagaimana seharusnya cara berinteraksi dengan baik, dan pada akhirnya juga akan membantu mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik, positif, dan menguntungkan. Selanjutnya, mengajari anak cara mengungkapkan perasaan. Hindari membiarkan anak Anda meluapkan emosi atau perasaannya tanpa alasan yang jelas. Anak-anak terbiasa untuk berteriak, menjerit, menendang, memukul, dan juga melemparkan barang-barang di sekitar saat mereka emosi, sebab mereka belum mengerti bagaimana cara mengekspresikan emosi dan perasaan mereka secara verbal. Kita bisa mengajari tentang beberapa kata emosi yang berbeda agar bisa mengungkapkan perasaan mereka sebagai salah satu cara pengendalian emosi dan perasaan diri. Beberapa kata yang bisa digunakan adalah marah, bahagia, geram, takut, gugup, jengkel, cemas, kesal, dan sebagainya. Dengan mengajarkan mereka tentang arti beberapa kata emosi manusia, maka anak akan belajar untuk meluapkan emosi dan perasaannya melalui kata-kata dan kalimat. Sehingga anak jarang bersikap kasar seperti menendang, menjerit, berteriak, dan sebagainya dalam meluapkan emosi dan perasaannya. Yang selanjutnya, kita bisa empati kepada anak. Tanpa disertai rasa empati, kita sebagai orang tua tidak akan bisa menemukan cara yang terbaik untuk mengelola perasaan dan emosi anak. Kita harus bisa membujuk anak untuk menceritakan apa yang membuatnya emosi. Kemudian kita bisa membantu anak untuk mengenali perasaannya seperti frustasi, marah, atau kesal akan sesuatu. Jika kita bisa berempati, maka kita juga bisa memahami perasaan anak tanpa harus terlihat seperti menghakimi. Kemudian si anak bisa lebih terbuka kepada kita. Yang selanjutnya, membicarakan tentang emosi dan perasaan. Cara mengajari anak agar bisa mengelola emosi mereka yaitu dengan membicarakan tentang emosi dan juga perasaan. Pastikan anak-anak bisa memahami segala jenis emosi yang dirasakannya. Kemudian kita juga bisa mengajari jenis perilaku dan juga ekspresi wajah yang mungkin bersumber dari emosi dan perasaan yang berbeda. Selain itu, pada saat anak sedang mengekspresikan emosi yang berbeda, maka kita bisa memberikan pengertian dan alasan tentang kenapa ia bisa merasakan hal seperti itu, dan juga menunjukkan perilaku tertentu. Yang selanjutnya, kita bisa belajar mendengarkan, yaitu sebagai orang dewasa, sama seperti orang dewasa, anak-anak juga selalu ingin didengar dalam tahap perkembangan emosi dan perasaannya. Kita sebagai orang tua hanya cukup mendengar, maka dengan didengar, anak merasa dihargai. Kemudian setelah kita mendengarkan si anak, kita kemudian bisa mengubah emosi yang dimiliki si anak dengan memberikan perhatian kepadanya. Kita bisa mencoba untuk mendengarkan agar bisa melatih emosinya. Kita juga harus menunjukkan sebagai orang tua yang peduli. Dan kita harus melihat perubahan besar pada diri anak ketika dia diperhatikan. Kemudian ada beberapa cara lain mengelola perasaan dan emosi anak, yaitu peluk saat anak sedang marah. Penyebab anak emosi dan kesal tidak hanya disebabkan dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua mungkin menjadi penyebab anak menjadi emosi. Kita bisa memberikan pelukan kepada anak setidaknya sebelum kita pergi. Hal itu merupakan cara yang mudah untuk melatih emosi anak. Yang kedua, jangan bertengkar di depan anak. Anak yang tidak bisa mengendalikan emosi dan perasaan dengan baik juga bisa disebabkan karena ia meniru perilaku dari orang tua. Untuk itu, saat kita memiliki masalah, kita bisa mengendalikan dan memperhatikan perkataan kita agar tidak dicontoh oleh anak. Yang ketiga,
Bicara saat emosi mereda. Terkadang, anak bisa emosi tanpa sebab yang jelas, khususnya saat di pusat keramaian. Maka, kita akan berusaha menenangkannya. Kita bisa membawa anak ke tempat yang sepi dan membiarkan dia meluapkan emosinya. Kemudian, sesudah emosinya mereda, barulah kita bisa memberikan pengertian kepada anak dan juga memberikan masukan kepadanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.